Jumpa pemirsa terkasih, saya Pendeta Arsana dari Jemaat Immanuel Batam menyapa pemirsa terkasih dalam renungan malam GPIB saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Allah kekal surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami akan membaca dan mendalami firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah berdosa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam hari ini dari Mika 4 6 sampai 14, Mika 4, 6 sampai 14 yang demikian. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah mencelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan hukummu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa, engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Itu firman Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seorang guru akan menjatuhkan hukuman kepada siswa maupun murid yang telah melakukan perbuatan disipliner. Misalnya, dia tidak mengerjakan PR tepat waktu, terlambat masuk sekolah, tidak memakai seragam, membuat keributan di ruang kelas. Atau orang tua juga akan menjatuhkan hukuman kepada anaknya apabila si anak tidak patuh atau taat kepada orang tua, misalnya malas belajar, tidak taat melaksanakan jadwal atau aturan tugas di rumah, dan sebagainya. Tujuan dijatuhkan hukuman mempunyai maksud, yaitu yang pertama, anak atau siswa agar menyadari kesalahannya dan dapat merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, itu sebagai wujud kasih sayang seorang guru atau orang tua terhadap anaknya. Nah, harapan dijatuhkan hukuman itu agar seseorang menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang salah. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, mengapa Yehuda atau Yerusalem harus menerima hukuman?
Dan apa kesalahannya? Ternyata mereka telah tertular penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti di pasal 1 ayat 9. Sebab lukanya tidak sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Nah, penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu pelanggaran Yakub dan dosa Israel, seperti pada pasal 1 ayat 5a. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Yang kedua, persundalan menyembah kepada patung atau berhala. Nah, penyakit yang ditularkan ke Yehuda bagaikan wabah atau pagebluk, seperti COVID-19, bagaikan racun orang-orang Farisi yang mematikan. Yehuda maupun Yerusalem bukan lagi patuh dan taat kepada Tuhan. Justru mereka membelakangi dan melupakan Tuhan. Dampaknya hidup mereka bukan ke yang baik, melainkan ke dalam hidup yang buruk. Misalnya, para penguasa maupun pejabat senang melakukan perbuatan tidak terpuji. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah, yaitu pesta pora, pemerasan, menumpuk kekayaan, ketidakadilan, dan sebagainya. Yang kedua, tokoh-tokoh agama menjadi bisu, buta, dan tuli untuk menyuarakan kebenaran karena mereka telah termakan uang suap. Sehingga kehidupan menjadi kontradiktif, yang kaya hidup semakin enak dan rakyat semakin tertindas dan diperas, sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Rakyat berteriak, menjerit, menangis, dan meratap. Terjadi ketidakadilan dan kelaparan. Semua itu diabaikan. Nah, peristiwa itu menjadi pandangan yang sudah biasa dan lumrah dialami rakyat miskin, bukan sesuatu yang ganjil. Sehingga kehilangan empati dan hati nurani, yang ada hanya fokus dirinya dan kelompoknya, maka perbuatan tidak terpuji pun dilakukan. Misalnya merampok, membunuh, dan mencuri dengan cara kekerasan pun dilakukan demi perut dan kepuasan. Tuhan dengan geramnya mendatangkan hukuman bagi Yehuda, yaitu pembuangan, seperti 1 ayat 16b. Jadikanlah kepadamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Tuhan berjanji akan menolong dan menyelamatkan Yehuda dari pembuangan, yaitu yang pertama, mendatangkan Raja Mesias menjadi pemimpin untuk memulangkan mereka ke tanah air dari pembuangan, melalui cara mengumpulkan dan menghimpun orang-orang yang pincang untuk diobati dan terpencar akan disatukan dalam himpunan orang percaya. Kedua, penebusan oleh Raja Mesias sebagai hamba yang menderita, yang mengorbankan dirinya. Tindakan penebusan untuk pemulihan orang yang terbuang dan terjajah. Ketiga, perubahan hidup dari yang lemah tak berdaya sekarang memiliki kekuatan iman percaya kepada Tuhan, seperti tanduk dibuat dari besi dan kuku dibuat dari tembaga. Dengan perubahan hidup mampu menumbuhkan hancur banyak bangsa. Keempat, mendirikan tembok itu berfungsi sebagai pelindung untuk memberikan rasa aman dan ketenangan. Tembok adalah iman membawa ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang memberikan rasa aman dan ketenangan. Terpenuhinya janji Tuhan untuk Putri Sion memperoleh pembebasan atau menyelamatkan dari ketidakadilan dan pembuangan dosa. Disitulah Putri Sion, yaitu Yerusalem, baru menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup. Sukacita bukan karena harta kekayaan banyak atau memperoleh kesuksesan dan memiliki jabatan. Hidup dekat dan bergantung kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kumpulan dan himpunan dengan Raja Mesias. Hukuman tidak dapat dihindari bagi hidup ini, tanpa kecuali sebagai konsekuensi melawan Tuhan dan dikuasai dosa. Maka berubahnya pun
bukan dengan cara-cara sederhana atau biasa, melainkan dengan cara radikal melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah yang dianugerahkan kepada orang percaya yang dulunya terbuang oleh keangkuhan dan kesombongan. Manusia mengalami mati rohani, dan melalui Yesus Kristus janji keselamatan telah terpenuhi. Perubahan menggunakan cara-cara radikal, yaitu merubah hukuman negatif menjadi hukum positif. Manusia kembali menemukan nilai-nilai diri tentang kemuliaan itu. Hukum yang dijatuhkan bukan sebagai bentuk kebencian atau kemarahan, melainkan wujud dari kasih sayang Tuhan. Seperti guru dan orang tua memberikan hukuman karena sayang kepada siswa dan anaknya. Di sini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan kita? Yang pertama, kita ini adalah kumpulan atau himpunan sebagai gereja yang telah ditebus, mempunyai tugas yaitu melayani, dengan pelayanan untuk mengumpulkan dan menghimpun umat ke dalam persekutuan keselamatan. Kedua, gereja bersaksi membawa nilai-nilai positif untuk membawa misi perubahan. Maka keutamaan adalah melayani, bukan pada iman, tapi pada perbuatan nyata dari kabar baik. Seperti Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita bandingkan di Yakobus 2 ayat 18b. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Inilah nilai-nilai positif yang dibawa gereja untuk membawa perubahan. Yang ketiga, gereja melanjutkan karya penyelamat Allah bagi dunia agar mengalami perubahan hidup yang diperbaharui melalui ketaatan dan kesetiaan. Kehadiran gereja membawa dunia memperoleh keselamatan. Demikian pemirsa terkasih, sebuah renungan dengan judul Penyelamatan Putri Sion. Sebagai renungan ini membawa damai sejahtera bagi Anda dan keluarga pemirsa. Salam dari saya, Pendeta Arsana, dari Jemaat Immanuel Batam. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya bagi GPIB, memberkati, mampukan untuk terus membawa kabar baik sukacita, membawa keselamatan Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat GPIB yang di mana berada juga mampukan untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik. Berkati National Sinode, mampukan juga untuk menjalankan dengan baik. Berkati panitia persidangan juga boleh menjalankan tugas dengan baik, mempersiapkan dengan baik. Bahkan juga peserta sidang juga memberkati semuanya dengan baik. Kami serahkan juga seluruh jemaat GPIB, memampukan juga dalam kehidupannya untuk terus tak setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan. Bahkan di masa-masa COVID-19 ini juga Tuhan mampukan terus untuk mengikuti prokes dengan baik. Bahkan juga kami serahkan juga pemerintahan bangsa kami Indonesia, berikan juga aman, damai, sejahtera Tuhan, sehingga semuanya dijauhkan dari orang dan tindakan yang ingin mencaplah negeri ini, tapi boleh tercipta hidup, rukun, damai, sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berusaha kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.